Nah, ini nih ya. Kalau pakai fasilitas yang maksimal limit, maksimal cash ya. Ini aku pakai Mirai Asset ya nih ya. Sekuritas. Trading sekuritas kalau zaman dulu tuh ya. Dan ini price-nya dia ditulis sendiri di sini ya, ditulis di situ. Kemudian volume lotnya di sini. Nah, kalau kita mau beli maksimal limit itu artinya dia pakai ini teman-teman, pakai dana talangan ya, atau pakai margin ya. Nah, dia misalnya dananya 10 juta ya, dia bisa transaksi sampai 20 juta, biasanya seperti itu. Dan mungkin tiap saham beda-beda juga maksimal limitnya. Kemudian maksimal cash tuh ya yang cash yang kita punya. Misalnya kita punya 10 juta ya kita transaksi 10 juta. Jadi ini teman-teman tinggal klik maksimal limit atau maksimal cash. Dan itu pun nggak bisa langsung dari satu tempat diklik gitu. Tetap ini buy-nya tetap di bawah teman-teman. Jadi kalau misalnya salah pencet itu kemungkinannya kecil itu. Nah, kalau error ya itu mungkin secara ini bisa juga ya. Error di websitenya itu memang perlu juga ditelusuri ya, karena rawan juga ya kalau misalnya kita transaksi tiba-tiba tambah lagi ininya, jumlah lotnya tiba-tiba tambah sendiri gitu ya. Ya mungkin tiap web itu punya ini ya, punya apa itu, sekuritas atau pengaman sendiri lah, security atau pengamanan tersendiri lah. Jadi untuk meminimalkan error ya, human error itu ya, sehingga transaksi yang terjadi itu benar-benar transaksi real, transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Kalau nggak terjadi, nggak real, bukan transaksi yang nasabah, itu ya hati-hati juga ya. Kita ya perlu cari sekuritas yang benar-benar aman lah ya. Kalau pengalaman saya, sekuritas yang aman itu ya yang sudah lama ya, terbukti lama ya. Saya pakai sekuritas ini misalnya kayak Mirai, ini udah lama banget nih, udah dari 2008. Ini udah dari user interface-nya udah berubah-ubah ya. Jadi ini saya pikir masih aman lah ya, masih aman. Kemudian pakai Pintraco juga aman. Jadi teman-teman tetap harus inilah ya, kalau bisa punya ini apa, kontak personnya ya, kalau ada apa-apa itu bisa langsung komplain gitu ya, jangan terlalu lama teman-teman. Jadi biar ngeceknya cepat. Misalnya kita transaksi hari ini kok salah gitu kan, tiba-tiba kok berubah gitu ya, kita langsung chat ya CS-nya, ini gimana transaksi saya kok berubah gitu ya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman salah pencet itu kemungkinannya kecil. Jadi karena beda tempat ya, jadi mesti banyak tuh di bawah atau di tempat yang lain gitu kan. Jadi nggak langsung klik 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 langsung masuk gitu, enggak. Nah, paling aman teman-teman pakai ini apa, syariah ya. Jadi pakai sekuritas syariah. Karena apa? Kalau sekuritas syariah itu nggak ada marginnya. Jadi teman-teman tinggal transaksi ya sesuai cash yang ada, yang nggak ada marginnya. Terus nggak bisa transaksi yang saham-saham yang tidak disetujui oleh syariah ya, misalnya kayak perbankan. Kalau perbankan konvensional tuh nggak bisa masuk. Terus saham-saham yang utangnya terlalu besar itu juga nggak bisa masuk. Jadi itu lebih aman lagi ya. Jadi teman-teman bisa pakai yang transaksi syariah. Apalagi kalau teman-teman investasinya jangka panjang teman-teman ya. Kalau investasi jangka panjang itu teman-teman inilah apa, lebih baik pakai yang syariah aja, itu lebih tenang, lebih aman. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengan. Bagi teman-teman yang
apa ya yang sudah kadung masuk di saham gorengan ya secepatnya keluar lah ya, walaupun cut loss rugi banyak itu nggak masalah. Untuk ya anggap aja itu biaya belajar. Habis itu teman-teman tinggal pilih fokus saham yang fundamental bagus dan bagi dividen tinggal nambah lotnya aja di situ. Terus hindari aja lah trading scalping, apalagi pakai margin short selling, itu akan membuat lebih boncos lagi lah ya. Saya udahakan, teman-teman semua sehat, bahagia, dan cuan selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.